Upasatma diriku, upasama diriku, mai untuk Yesus Hakim. Selamat pagi, harapan kami semua di dalam sukacita dan terberkati. Ada baiknya sebelum kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pribadi lepas pribadi, mari terlebih dahulu mendahulukan Allah lewat firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas berkat kasih karunia yang sungguh luar biasa, yang senantiasa setia dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima nafas kehidupan, berbagai berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mau Tuhan, firman-Mu yang mendahului kami dalam segala hal. Pateraikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang dipinta firman-Mu. Tolonglah kami Allah, agar kami senantiasa bersukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Jumat 26 Juli 2024, yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap pelanggaran yang kita lakukan pastinya ada sanksinya, baik sebagai warga negara dan sebagai umat Kristen. Setelah Hawa terperdaya oleh iblis, mengambil dan memakan buah pohon yang di tengah-tengah Taman Eden, itulah awal terputusnya hubungan manusia dengan Allah oleh dosa. Allah tidak membiarkan mereka bisa hidup di Taman Eden yang penuh berkat dan ketenangan. Perilaku melanggar perintah Allah, yaitu berbuat dosa, akibat pertama adalah rasa malu, di mana manusia pertama itu berusaha membebaskan dirinya dengan menutupi dirinya. Kedua, merasa takut dan menyembuhkannya dengan menjauh dari Allah. Padahal sejauh manapun mereka menyingkir dari Allah, di dalam Tuhan semuanya bisa dijangkau dan dilihat. Allah dapat menjumpai mereka atas perbuatan dosa itu. Allah hadir di Taman Eden dengan teguran dan hukuman, juga memberikan kesembuhan dan harapan. Dalam Nats dikatakan, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Bisa kita pahami sebagai wujud manusia, Allah hadir di tempat itu. Kesadaran Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Mereka bersembunyi, menyadari dan merasa tidak layak bertemu dengan Allah yang kudus, sedangkan mereka sudah dalam dosa. Mereka harus menerima apapun konsekuensi dari pelanggaran atas firman Allah. Dan untuk selanjutnya, apa yang terjadi? Semua menerima ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kepada ular, Adam dan Hawa menerima hukuman dari Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, keinginan kita dalam hidup ini itu salah satunya selalu jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa menguasai diri, terlena dan terbawa arus gelombang hidup. Indahnya dunia dan tawaran-tawaran membawa banyak orang lupa diri. Bahkan hedonisme yang menganggap harta dunia yang paling utama sehingga menghalalkan segala cara. Tapi mari menyadari, atas dasar apapun jika kita berbuat, berkata yang namanya berlawanan dengan kebenaran, ketentuan, hukum Allah, Allah akan menghukum setiap orang yang melakukannya. Hari ini kita diingatkan kembali peristiwa Taman Eden, pengusiran Adam dan Hawa, dan pergi berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sama seperti kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, dan bahkan dituntut harus banyak pengorbanan. Namun ingat, raihlah, miliklah dengan cara baik, cara yang dikehendaki Allah, agar kita dapat menikmati mammon dengan tenang dan damai. Allah menginginkan umat yang dikasihi di dalam damai. Apakah Allah membiarkan manusia hidup dalam lumpur dosa? Tidak. Dalam perjanjian baru, Allah memperbaharui kasih-Nya lewat Yesus Kristus, agar hubungan manusia dengan Allah tidak terputus dan hubungan manusia dengan manusia kembali pulih, namun terjalin sudah dengan hubungan yang bagus dengan Allah. Penebusan Yesus buat seluruh umat kiranya tunjukkan dengan rasa syukur, yaitu membaca Alkitab, selalu berdoa, beribadah, bersekutu, bersaksi, supaya semakin bertumbuh di dalam Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, berkat melimpah Kau curahkan sepanjang kehidupan kami dengan berbagai kasih karunia lewat anak-anak, lewat pekerjaan dan berbagai hal. Engkau nyatakan besarnya kasih-Mu. Engkau menyediakan kehidupan jasmani dan rohani. Engkau menjamin kehidupan masa kekal kami, yaitu menyediakan surga bagi orang-orang percaya. Hendaklah Tuhan di dalam perjalanan menuju keabadian hidup kami, di dalam proses kehidupan kami ini, kami selalu hidup di dalam kebenaran, turut perintah-Mu, agar kami selalu Tuhan menunjukkan dalam perilaku perkataan, kami ini adalah pengikut Kristus yang selalu tunduk dan selalu menunjukkan yang benar terhadap sesama dan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Biarlah Engkau yang menghibur orang-orang yang berduka, yang mengalami berbagai duka, menopang orang-orang lemah, dan menyembuhkan yang dalam keadaan sakit. Beri pengharapan, beri kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar seluruh jemaat-Mu menerima kesembuhan daripada Allah. Di tahun ajaran baru ini, biarlah anak-anak kami semakin pintar, bijaksana, dan mereka boleh meraih masa depan mereka kelak. Engkau menjaga yang jauh dan dekat. Ingatkan mereka Tuhan untuk selalu berdoa, memanggil nama-Mu. Campur tangan-Mu selalu dalam setiap kuliahan, sekolahan, sehingga dengan nyaman Tuhan selalu menyertai mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Segala pergumulan, tantangan, tolong kami Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu dan kami dilayakkan menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus sempurnakan dengar doa kami ya Allah.
Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah meski apapun kesusahanmu. Allah selalu memberkati kita semua. Salam.